Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari harga kebutuhan pokok, pajak yang kita bayarkan, bantuan sosial, hingga suku bunga bank yang kadang naik dan turun. Semua itu sebenarnya tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yaitu dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian agar tetap stabil dan seimbang. Materi ini tidak hanya penting secara teori, tetapi juga sangat dekat dengan realitas yang kita hadapi sebagai masyarakat dan tentunya sebagai mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran dari perkuliahan ini, setidaknya kita bisa memahami konsep dasar kebijakan fiskal dan kebijakan moneter beserta peran pemerintah dan bank sentral, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal baik itu pajak ataupun belanja negara, serta kebijakan moneter yang mencakup suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian secara nasional, kemudian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengaitkan kebijakan fiskal dan moneter dengan kondisi ekonomi aktual di Indonesia dan menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menilai kebijakan ekonomi berdasarkan data dan teori. Oke, dengan memahami capaian pembelajaran ini diharapkan teman-teman tidak hanya mengetahui konsep kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga mampu melihat dan menilai dampaknya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman, pertama kita akan mendiskusikan terkait kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu sebenarnya sederhana, intinya adalah cara pemerintah mengatur keuangan negara, uang negara dari mana diperoleh, lalu digunakan untuk apa saja. Jadi fokus kebijakan fiskal ada pada dua hal utama, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara yang semuanya tercermin dalam APBN. Kemudian penerimaan negara ini salah satunya berasal dari pajak yang kita bayarkan sebagai masyarakat, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Nah, uang pajak ini tidak berhenti begitu saja, tetapi digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Contoh pajak yang dikumpulkan tadi digunakan untuk misalnya membangun jalan, sekolah, puskesmas, fasilitas umum, atau layanan sosial lainnya. Jadi kita membayar pajak, sebenarnya kita sedang ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, supaya lebih mudah dipahami pula, kita analogikan dalam kehidupan mahasiswa. Misalnya setiap bulan kita punya uang masuk, misalnya dari kiriman orang tua ataupun beasiswa ya. Uang itu kemudian kita gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti makan, kos, kemudian transportasi dan biaya kuliah. Kalau pengeluaran diatur dengan baik, kebutuhan bisa terpenuhi dan keuangan tetap aman. Nah, begitu pula dengan negara, jika penerimaan dan pengeluaran diatur dengan baik melalui kebijakan fiskal, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan perekonomian tetap stabil. Jadi kebijakan fiskal itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, ia hadir dalam bentuk pajak yang kita bayarkan dan fasilitas publik yang kita nikmati setiap hari. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu tidak dibuat tanpa arah. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil, adil, dan berkelanjutan.
Jadi melalui pengaturan pajak dan belanja negara, pemerintah itu berusaha memastikan ekonomi tidak terlalu lesu, tetapi juga tidak terlalu panas. Nah, secara teori itu ada dari John Maynard Keynes. Dia adalah seorang ekonom dari Inggris. Keynes menjelaskan bahwa ketika perekonomian melemah, pemerintah harus aktif meningkatkan belanja negara untuk mendorong permintaan dan membuka lapangan kerja. Sebaliknya, ketika ekonomi terlalu panas dan inflasi meningkat, pemerintah perlu mengendalikan pengeluaran atau meningkatkan pajak. Nah, kemudian di sini tujuan utama kebijakan fiskal. Jadi tujuan pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut Samuelson dan Nordhaus, pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui peningkatan belanja pemerintah yang produktif seperti pembangunan infrastruktur dan investasi publik. Kemudian tujuan kedua adalah mengurangi pengangguran. Dalam pandangan Keynesian, proyek-proyek pemerintah mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian. Kemudian tujuan ketiga adalah mengendalikan inflasi. Jadi pemerintah berperan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, supply and demand, agar kenaikan harga tidak membebani kita sebagai masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pemerataan pendapatan. Di sini Mas Greb menyatakan bahwa salah satu fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi distribusi, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pajak dan belanja sosial. Tujuan terakhir dan paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi tercapai, pengangguran berkurang, inflasi terkendali, dan pendapatan lebih merata, maka tentu saja kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Adapun contohnya, saat ekonomi mengalami perlambatan, pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menekankan pentingnya peran negara dalam menggerakkan ekonomi. Begitu juga ketika misalnya pada harga kebutuhan pokok naik, pemerintah memberikan subsidi BBM dan bantuan sosial. Jadi kebijakan ini sesuai dengan fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal, yaitu melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, kebijakan fiskal bukan sekedar konsep teori, tetapi instrumen nyata yang digunakan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, jadi selain memiliki tujuan, kebijakan fiskal juga punya peran penting dalam perekonomian nasional. Kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan, menyeimbangkan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Jadi secara umum ada 3 peran utama kebijakan fiskal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah sebagai stabilisator ekonomi. Di sini peran pertama sebagai stabilisator ekonomi, artinya kebijakan fiskal itu digunakan untuk menjaga ekonomi, khususnya kondisi ekonomi tetap stabil, terutama saat terjadi krisis atau guncangan ekonomi. Nah, menurut John Maynard Keynes, pemerintah harus aktif menggunakan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian ketika mekanisme pasar tidak berjalan normal. Ketika ekonomi melemah, pemerintah meningkatkan belanja. Sebaliknya ketika ekonomi terlalu panas, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Kemudian yang kedua, sebagai redistributor pendapatan. Jadi di sini kebijakan fiskal berfungsi untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar. Kemudian menurut Mas Greb menyebut fungsi ini sebagai fungsi distribusi, yaitu supaya adanya upaya pemerintah menciptakan keadilan sosial melalui pajak dan belanja negara. Contohnya pajak progresif, masyarakat berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar, lalu dana tersebut digunakan untuk misalnya beasiswa, KIP, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Kemudian yang ketiga sebagai pendorong pembangunan, di sini melalui kebijakan fiskal pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Nah, menurut Samuel N. Nordaus menjelaskan bahwa belanja pemerintah pada infrastruktur dan layanan publik mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian. Pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi. Logika sederhananya begini, yang kuat itu yang membantu yang lemah, masyarakat yang mampu membayar pajak lebih besar, dan dana tersebut digunakan untuk membantu kelompok yang membutuhkan. Dengan cara ini keseimbangan sosial dan ekonomi tetap terjaga. Jadi kebijakan fiskal bukan sekedar soal pajak dan anggaran, tetapi merupakan alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mewujudkan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan nasional. Oke, teman-teman sekalian, kemudian di sini kita akan membahas mengenai dampak kebijakan fiskal. Jadi setiap kebijakan itu pasti punya dampak, begitu juga kebijakan fiskal. Kalau dirancang dan dijalankan dengan tepat, dampaknya bisa sangat positif bagi perekonomian. Namun kalau tidak dikelola dengan baik, kebijakan fiskal juga bisa menimbulkan masalah baru. Nah, di sini kita lihat dampak positif kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika pemerintah menurunkan pajak atau memberikan bantuan dan subsidi, masyarakat punya uang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, kebijakan fiskal mampu memacu aktivitas ekonomi, belanja pemerintah untuk proyek pembangunan dan menggerakkan berbagai sektor usaha mulai dari konstruksi misalnya, kemudian perdagangan hingga jasa. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal juga membantu menyerap tenaga kerja. Saat pemerintah membangun jalan, sekolah, atau fasilitas umum, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga pengangguran bisa berkurang. Nah, selain itu terdapat pula dampak negatif jika kebijakan fiskal tidak dikelola dengan tepat. Namun teman-teman, di sini kebijakan fiskal memiliki risiko yang jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang. Salah satunya adalah defisit anggaran yang berlebihan. Jika pengeluaran negara jauh lebih besar daripada penerimaan, maka keuangan negara bisa terganggu. Berikutnya adalah meningkatnya beban utang negara. Jadi untuk menutup defisit, pemerintah seringkali harus berutang, dan utang ini nantinya menjadi tanggungan bersama. Selain itu, kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif juga berpotensi memicu inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Contoh paling sederhana, misalnya jika pemerintah terlalu banyak melakukan belanja tanpa perhitungan yang tepat, negara itu harus berutang. Akibatnya beban generasi mendatang akan meningkat karena mereka ikut menanggung pembayaran utang tersebut. Jadi kebijakan fiskal itu ibarat pisau bermata dua. Jika dikelola dengan bijak, ia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika tidak tepat sasaran, justru dapat menimbulkan masalah ekonomi di masa depan. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita sebelumnya membahas kebijakan fiskal, sekarang kita masuk ke kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas nilai uang. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang berhubungan dengan APBN, kebijakan moneter fokus pada pengaturan uang di dalam perekonomian. Ada 3 fokus utama dalam kebijakan moneter, yaitu suku bunga, peredaran uang, dan stabilitas harga. Fokus pertama adalah suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, orang cenderung menabung dan mengurangi belanja. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, masyarakat terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi. Kemudian fokus yang kedua adalah peredaran uang. Bank sentral mengatur agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.
Kemudian fokus ketiga adalah stabilitas harga. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil sehingga daya beli masyarakat pun terjaga. Contoh sederhana, kalau uang beredar terlalu banyak, harga barang cenderung naik atau terjadi inflasi. Sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit, aktivitas ekonomi itu melambat. Nah, kemudian kita analogikan, misalnya kita sebagai mahasiswa, kita pakai kalau uang di kantong terlalu banyak, biasanya boros. Nah, tapi kalau uang terlalu sedikit, kita jadi sulit memenuhi kebutuhan. Maka yang ideal adalah jumlah uang yang cukup dan terkelola dengan baik. Jadi kebijakan moneter bertujuan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar agar ekonomi tetap stabil dan harga-harga pun tetap terkendali. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan utama kebijakan moneter. Di sini adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Artinya bank sentral berusaha memastikan agar ekonomi tetap sehat, tidak bergejolak, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan penting yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi tujuan pertama adalah mengendalikan inflasi. Di sini bank sentral berupaya agar kenaikan harga barang dan jasa tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat tidak turun. Kemudian yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil penting agar kegiatan perdagangan internasional berjalan lancar dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional tetap terjaga. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Artinya perbankan dan lembaga keuangan harus tetap sehat agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat luas. Selain itu pula, kebijakan moneter juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan inflasi yang terkendali dan sistem keuangan yang stabil, kegiatan investasi dan produksi dapat berjalan lebih baik. Contoh sederhananya, misalnya ketika harga-harga mulai naik dan inflasi meningkat, bank sentral itu akan menaikkan suku bunga. Dampaknya masyarakat cenderung menunda pinjaman dan konsumsi. Akibatnya jumlah uang yang beredar berkurang, tekanan inflasi menurun, dan harga-harga kembali stabil. Nah, adapun di sini pendapat Milton Friedman, inflasi pada dasarnya terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Oleh karena itu, pengendalian uang beredar menjadi kunci utama kebijakan moneter. Sementara itu, di negara kita, Bank Indonesia menegaskan bahwa tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Jadi kebijakan moneter itu tidak hanya soal suku bunga, tetapi menjaga keseimbangan ekonomi agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, harga tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran kebijakan moneter. Di sini kebijakan moneter itu bukan hanya soal angka dan suku bunga, tetapi sangat berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Melalui kebijakan moneter, bank sentral berupaya mengarahkan bagaimana masyarakat membelanjakan uangnya, menabung, dan berinvestasi. Jadi peran pertamanya di sini adalah mengatur perilaku konsumsi dan investasi. Ketika suku bunga diturunkan, pinjaman menjadi lebih murah. Akibatnya masyarakat dan pelaku usaha terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, kredit menjadi lebih mahal sehingga konsumsi bisa ditekan. Kemudian peran kedua adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Kebijakan moneter yang baik membuat masyarakat percaya bahwa nilai uangnya stabil dan tidak cepat turun. Peran ketiga di sini menstabilkan perbankan dan sistem keuangan. Bank sentral memastikan agar perbankan tetap sehat sehingga kegiatan simpan pinjam bisa berjalan dengan aman.
Di sini contoh sederhananya misalnya begini, ketika suku bunga rendah, kredit menjadi lebih murah, dampaknya usaha-usaha kecil bisa berkembang karena mudah mendapatkan modal. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, kredit itu menjadi mahal, akibatnya konsumsi ditekan agar inflasi tidak semakin meningkat. Kemudian contoh dekat di mahasiswa misalnya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa, saat bunga pinjaman pendidikan rendah, masyarakat khususnya mahasiswa lebih berani mengambil kredit untuk membiayai pendidikannya. Namun jika bunga pinjaman tinggi, mahasiswa akan berpikir ulang karena cicilannya menjadi lebih berat. Kemudian di sini jadi kebijakan moneter berperan mengatur irama peredaran uang di masyarakat. Tujuannya agar konsumsi, investasi, dan sistem keuangan berjalan seimbang dan ekonomi tetap stabil. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya di sini kita akan masuk ke topik dampak kebijakan moneter. Di sini kebijakan moneter itu seperti rem dan gas dalam perekonomian. Kalau digunakan dengan pas, ekonomi bisa berjalan stabil dan nyaman. Tapi kalau terlalu ditekan atau terlalu longgar atau ugal-ugalan, dampaknya juga bisa terasa ke berbagai sektor. Dampak yang positif dari kebijakan moneter ini, pertama, kebijakan moneter dapat membuat inflasi lebih terkendali dengan pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Harga-harga bisa dijaga agar tidak naik terlalu tinggi. Kemudian stabilitas ekonomi menjadi lebih terjaga. Kondisi ini penting supaya masyarakat dan pelaku usaha merasa aman dalam melakukan aktivitas ekonominya. Yang ketiga, iklim investasi menjadi lebih kondusif. Ketika inflasi rendah dan ekonomi stabil, investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Nah, kemudian di sini ada pula dampak negatif kebijakan moneter. Maksudnya adalah jika kebijakan terlalu ketat atau longgar. Namun teman-teman, di sini kebijakan moneter juga punya risiko jika tidak dijalankan secara seimbang. Jika kebijakan terlalu ketat, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Suku bunga yang tinggi membuat aktivitas pinjaman dan investasi menurun. Selain itu, kredit menjadi sulit diakses, terutama bagi pelaku UMKM. Akibatnya sektor usaha bisa tertekan. Tekanan ini pada akhirnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Contoh nyata misalnya ketika suku bunga kredit UMKM terlalu mahal, pedagang kecil itu kesulitan mendapatkan modal. Dampaknya usaha menjadi stagnan dan sulit berkembang, bahkan mungkin sampai bangkrut ya. Jadi kebijakan moneter harus dijalankan secara hati-hati. Tujuannya bukan hanya menekan inflasi, tetapi juga memastikan ekonomi tetap tumbuh dan dunia usaha tetap bergerak. Oke, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, supaya lebih mudah memahami perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kita lihat perbandingannya dari beberapa aspek penting. Dengan cara ini kita bisa langsung tahu siapa yang menjalankan kebijakan, alat apa yang digunakan, fokusnya kemana, dan dampaknya ke ekonomi. Yang pertama di sini aspek pelaksana. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral yang bertugas menjaga kestabilan nilai uang dan sistem keuangan. Nah, di sini instrumen kedua dari sisi instrumen atau alat yang digunakan, kebijakan fiskal menggunakan pajak dan belanja negara sebagai alat utamanya. Sebaliknya kebijakan moneter menggunakan suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar. Kemudian ketiga dari sisi fokus, kebijakan fiskal berfokus pada APBN dan dampaknya langsung terasa pada ekonomi real seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Sedangkan kebijakan moneter lebih berfokus pada stabilitas moneter, khususnya inflasi dan nilai tukar uang. Di sini kemudian dampak utama, dari sisi dampak utama, kebijakan fiskal berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
seperti lapangan kerja dan daya beli, sementara kebijakan moneter berdampak pada kestabilan harga dan nilai uang agar perekonomian tidak bergejolak. Kalau kita sederhanakan, kebijakan fiskal itu seperti mengatur uang belanja rumah tangga, berapa pemasukan dan untuk apa uang dibelanjakan. Sedangkan kebijakan moneter itu seperti mengatur keran uang di rumah, dibuka atau ditutup agar airnya tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Jadi kebijakan fiskal dan moneter itu berbeda tetapi saling melengkapi. Keduanya bekerja bersama untuk menjaga perekonomian tetap stabil dan berjalan dengan sehat. Oke teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sebagai penutup dari pembahasan hari ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral dalam mengelola perekonomian nasional. Yang mana kebijakan fiskal itu berfokus pada pengaturan pajak dan belanja negara. Melalui kebijakan ini pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya lebih terasa langsung pada sektor real dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu kebijakan moneter lebih menitik beratkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan utamanya menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan agar perekonomian tetap aman dan tidak bergejolak. Kedua kebijakan ini tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi. Kebijakan fiskal bekerja dari sisi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan moneter menjaga stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan. Jika keduanya berjalan selaras, perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan berkeadilan. Di sini sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya ingin berbagi satu cerita singkat. Ada sebuah negara kecil yang pernah mengalami krisis ekonomi cukup berat. Harga-harga melonjak, usahanya banyak yang tutup dan kepercayaan masyarakat menurun. Pada saat itu pemerintah dan bank sentral negara tersebut memilih untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah memperkuat kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar agar masyarakat tetap bekerja dan memiliki penghasilan. Di saat yang sama, bank sentral menjalankan kebijakan moneter secara hati-hati untuk menjaga inflasi dan menstabilkan sistem keuangan. Hasilnya memang tidak instan, namun perlahan ekonomi mulai pulih, kepercayaan masyarakat kembali tumbuh, dan negara tersebut mampu bangkit menjadi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Jadi dari cerita itu kita bisa belajar bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bukan sekedar teori dalam kelas. Keduanya adalah alat nyata yang dapat menentukan arah masa depan sebuah bangsa, asalkan dijalankan dengan koordinasi, kehati-hatian, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat. Semoga perkuliahan hari ini membuka wawasan kita bahwa di balik setiap angka pajak, belanja negara, suku bunga, dan inflasi ada tanggung jawab besar untuk menciptakan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Sebagai generasi muda dan calon pengambil keputusan di masa depan, semoga kawan-kawan sekalian bisa mengambil peran dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa dengan ilmu, integritas, dan kepedulian. Oke, berakhir sudah materi perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan tahun baru